banget anak itu. Nah, sekarang udah berubah. Nah, terus pas ada saat zaman dengan si Bianca itu, karena Bianca ke ortodok, dia ikut belajar. Nah, saya nggak tahu ya dia tercuci otak gimana caranya berlebihan gitu. Saya pun menggunakan teologi timur ketika menjelaskan tentang Allah. Kenapa seperti itu? Karena ketika menjelaskan kristologi itu jauh lebih matang menurut saya kalau kita baca sejarah doktrin ya. Makanya teolog-teolog Injili, saya kan Injili, lebih ke Injili, itu tidak larinya ke skolastika, ke barat. Apalagi GPDI kan lebih ke non Calvinis. Kalau GPD itu Protestan tapi non Calvinis. Tuh, kita dari Anglikan ya, Metodis, John Wesley. Nah, makanya lebih dekat ke teologi timur, tapi kami bukan orang ortodoks, saya orang GPDI. Nah, sudah saya jelaskan dari dulu, orang salah paham dipikirnya saya ini orang ortodok, bukan. Karena yang dibahas tentang Trinitas, jadi lebih nyambung dengan teman-teman ortodok, dan saya deket gitu juga kan. Tapi bukan berarti saya orang ortodok. Nah, si kiamat ini entah kenapa gitu. Saya nggak tahu, sampai detik ini tuh saya nggak paham loh. Salah saya tuh awal tuh apa itu. Tapi memang tipikalnya ini terlalu arogan. Sehingga apa yang sudah dia pelajari ketika dia dengar orang lain beda dengan dia, itu dia akan persekusi. Itu terbukti orang seperti Pak Erben yang tidak punya sejarah konflik dengan dia pun dihajar habis-habisan. Nah, saya sudah mengalami itu sejak lama tuh di sini loh. Ini kok anak berubah gitu ya. Berubah. Nah, ini nih satu lagi. Ketika si kucing itu, nih kucing juga biang kerok dari banyak hal ini, si Tejo ini. Ketika dia itu melawan Katolik, nah akhirnya si kiamat pun kayak gini-gini mulai tuh ngelawan reform, ngelawan ini, yang ngelawan Katolik. Nah, setelah si kucing ini pecah kongsi dengan MKD, papa nakal itu, dan itu si siapa orang-orang papa nakal juga mulai serang ortodok, dan kiamat mulai tuh menyerang reform tuh, saya ingat bener tuh. Tapi menyerang reformnya itu udah kebangetan, menyerang Calvinis, udah nggak ada rasa respect ini. Ini orang yang sangat menakutkan. Saya bukan seperti yang Pak BB apa. Saya sampai bilang kemarin, aduh, semoga kamu sempat ditangkap polisi lah, supaya kamu tuh bertobat. Ini orang sangat membahayakan kekristenan. Karena dia nggak pandang bulu, intinya harus seperti teologinya, itu nggak bisa begitu, nggak bisa. Nah, ini yang harus dilawan justru yang seperti ini. Makanya satu saat saya pengen, tapi dia bukan orang ortodok masalahnya. Saya tuh pengen buat ketemu si beliau ya, Romo Daniel tuh untuk mengadukan beberapa orang. Serius, saya akan putar rekamannya karena orang-orang ini tuh menurut saya mencoreng nama baik ortodok ya, menurut saya sih, terutama GUI. Saya sudah berkali-kali bilang. Nah, tapi entah kenapa ada sandiwara apa, ada drama apa, justru seperti ada yang memancing di air keruh. Iya, memancing di air keruh. Nah, kembali sih masalah si bocah satu itu. Ini sukanya tuh framing gitu. Kita nggak pernah bilang ada dua trinitas. Bilang saja dia itu nggak paham apa itu ontologis dan apa itu ekonomikal, apa transendensi dan apa imanensi. Terus bangunan teologinya lucu, dia menyampaikan bapak-bapak patristik, tulisan-tulisan patristik. Loh, yang dia angkat tuh abad berapa? Teologi ortodok timur itu berkembang, makanya ada konsili, misalnya konsili Florence. Itu antara gereja barat dan timur tuh mencoba untuk konsolidasi. Ada tokoh-tokoh tidak hanya berhenti di Kalsedon. Dan ingat loh, gereja-gereja non-Kalsedonia tuh banyak. Nah, terus kemudian
Jadi bangunan teologinya tuh lemah. Saya nggak mau masuk terjebak kepada permainan data-data yang dia sampaikan. Saya punya data tuh banyak. Tadi malam di roomnya Musa Indonesia, saya juga mention ya rujukan-rujukan teologi timur itu. Karena kan memang tarik ulurnya itu setelah terjadi konsili lokal yang menambahkan filioque itu. Nah itu sangat penting. Nah, si kiamat ini nggak sadar ketika dia melakukan judgement terhadap orang-orang, dia juga lemah pengetahuannya, tapi dia merasa IQ-nya tuh paling tinggi. Terus saya tuh bingung loh dengan orang tuh dipikirnya yang IQ-nya tinggi itu cuma dia. Saya tuh bingung itu, ya ampun pede banget orang. Jadi ini masalah personal ini teman-teman. Orang menakutkan. Makanya tadi pagi saya komplain ke Pak penginjil TikTok, kenapa orang seperti itu dinaikkan. Kalau mau naikkan ya sudah dimoderatori dengan tegas. Kalau saya kan nggak bisa tuh dihajar-hajar sama orang seperti itu, ya saya langsung mode defensif total. Itu kan penuh dengan framing. Kita nggak bilang Trinitas tuh ada dua mode, nggak ada. Terus saya waktu itu bilang bahwa nama Yesus ya nama kemanusiaan, bukan nama ilahinya. Dia salah memahaminya, dipikirnya nama itu ada di kodrat. Loh, nama itu dimiliki kodrat ya, tetapi ya misalnya begini, nama ilahi ya, ini bicara kepemilikan ya. Nama kemanusiaannya nggak mungkin nama Yesus itu untuk menyebut nama Yahweh itu berbeda. Kalau seperti itu maka yang bernama Yosua akan dilempari batu oleh Musa karena menggunakan nama Yahweh. Bukan, tapi mengandung makna-makna nama Yahweh itu, misalnya Yahweh yang menyelamatkan. Nah, iya nama itu yang masuk ke dalam kodrat kemanusiaan, bukan berarti dimiliki oleh pribadi manusia, bukan, karena kodrat manusia Yesus dimiliki atau disatukan di dalam satu hipostasis. Jadi ada strukturnya, malah dibilang Nestorian. Waktu itu si Pak Sila ini udah menengahi itu bagus. Jadi gini, terlalu merendahkan orang, dipikirnya yang belajar itu cuma dia. Jadi jangan sembarangan menunjukkan data. Dia tuh orangnya gegabah menunjukkan data nih. Tulisan dari Agustinus, tulisan dari Clemens, tulisan dari ini. Dia nggak paham bahwa tulisan-tulisan itu ada jarak tahunnya. Bahkan ada challenge-nya dari internal. Dari kitab kekristenan. Mendapatkan challenge. Nah, jadi nggak boleh sembarangan menunjukkan data-data. Terus dia modelnya tuh gini, dia bacakan, tapi dia nggak baca total. Dia cari kata-kata yang sesuai dengan keinginannya dia. Nah makanya dia nggak sadar ketika debat dengan Pak Erben, dia menentang bahwa dalam keekonomian itu ada hierarki, ada monarki. Monarki itu bukan kerajaan. Monark itu artinya satu prinsip, satu sumber. Padahal penjelasan ortodok timur itu begitu, secara hipostatik, Bapa adalah sumber. Dia menentang sendiri tuh. Dia menentang kata-kata economical itu yang dia nggak paham. Di dalam catatannya ketika ditunjukkan, malu sekali. Dia ada tuh catatan dia kata economical. Jadi sudah salah. Dia nggak mau disalahkan. Makanya saya bilang ini maha guru nih, orang maha sempurna. Nah ini berbahaya orang seperti ini yang dia nggak sadar dirinya dipakai kuasa iblis untuk menyakiti orang-orang Kristen. Jadi dia tuh nggak ada bedanya dengan Edis. Iya kan, makanya waktu Yesus punya Tuhan ya Edis dibela nih sama si kiamat. Baru setelah kita ngomong ada unsur subordinasi baru nih, kayak kiamat siapa lagi tuh yang bela-bela Edis, sudah mulai khawatir. Apalagi ketika Romo Daniel sudah
membuat satu penjelasan di YouTube, dalam kealahan tidak ada subordinasi. Jadi saya senang mengamati, oh ini orang nggak konsisten ini. Tuh teman-teman. Modal-modal kiamat ini yang membenarkan statement Edis mengatakan Tritunggal itu bisa beda versi. Padahal sebenarnya tidak. Silakan Pak Kebenaran. Ya, kan waktu di Superboy saya nonton tuh. Apa yang disampaikan Pak Justin betul. Bahwa dia memframing Pak Erben, Pak Justin. Ternyata pas dia lagi membacakan, langsung diskakmat kan itu. Ada keekonomian itu. Dia nggak bisa, akhirnya dia nggak bisa ini. Baru yang kemarin juga, kan framingnya dia begitu. Dia menolak subordinat dalam keekonomian, tapi dalam penjelasannya kan ternyata seperti itu. Makanya langsung itu nama Pak Justin kan. Lalu statement yang kedua dia mengatakan bahwa sampai kapanpun anak dan Roh Kudus nggak akan menjadi sumber, hanya Bapa sang sumber. Kan dibantah sama Pak Justin, kata siapa? Gitu. Dia, kalau menurut saya kiamat tuh bocah. Ya Bapa dikatakan sang sumber itu kan dalam relasi, dalam pengutusan, bahwa anak diutus dari sang Bapa, Roh Kudus pun begitu. Jadi gini Pak Kebenaran, sebenarnya kemarin tuh saya sedang tidak ingin melawan teologi timur. Yang saya lawan itu kesalahan-kesalahan minor dan mayornya Ki Ahmad yang sok-sokan memahami teologi timur dan paling paham. Betul. Saya tidak menentang, ya, karena teologi timur itu Bapa itu disebut prinsip tanpa prinsip atau sumber tanpa sumber. Itu ya. Jadi disebut dengan prinsip itu kan bahasa Yunani-nya tuh arche kan, in arche, in apa itu ya, ologos itu ya, bisa menjadi awal, istilah artinya awal atau mula, tapi bisa juga diartikan prinsip atau sumber. Makanya kata monark itu artinya sumber tertumpu pada Bapa. Nah, yang saya tentang dari dia adalah kata keilahian anak dari Bapa. Itu sudah menyalahi teologi timur itu. Sistematikanya paling tidak. Sebenarnya saya tahu maksudnya itu benar, cuma dia ini orang yang nggak orang yang suka menghakimi, menjudge itu. Jadi, Nah, ya, yang saya pengen ngejelasin aja Pak Justin bahwa kenapa anak bisa dikatakan sang sumber, karena anak itu kan jangan gini Pak, kebenaran jangan masuk ke substansi. Jadi gini. Oh ya, oke Pak. Untuk doktrin sesensitif ini, ya. Ya udah, kita jangan memfinalkan statement kita karena orang bisa salah paham. Iya. Jadi jangan memfinalkan seolah-olah dia salah kita benar, enggak. Saya paham maksudnya. Ya. Yang saya ingin kritisi itu dia tuh kurang memahami dasar-dasarnya, karena begini, dia lupa bahwa teologi timur itu pun mengalami dinamika. Makanya di abad 3 itu ada tokoh gereja timur namanya Gregorius Palamas. Nah, terus dia istilahnya bukan menyempurnakan ya, tapi penjelasan-penjelasan itu mengalami progresivitas. Dari bapak-bapak Kapadokia, apa yang belum selesai coba dia jelaskan. Nah, kalau hipostasis anak dari Bapa itu benar. Hipostasis Roh Kudus dari Bapa. Sesuai dengan semangat konsili Nikea untuk menentang Arianisme yang mengatakan hipostasis anak itu ciptaan. Nah, itu saya paham maksudnya, tetapi dikasih tahu tuh ngeyel. Padahal selama ini si Pak Trut itu udah mulai mengkritik itu, teologi kalian itu ya, yang oknum-oknum, bukan ortodoknya, oknum ortodoks saya bilang, itu kalian itu kepedean dan itu bisa berujung kepada subordinat. Tapi kan selama ini saya diem aja, saya nontonnya biarin aja lah. Makanya hati-hati ketika apalagi begini statementnya, doktrin kami sudah final sejak abad awal. Aduh, ini seorang Romo ngomong begini.
anak buahnya pemimpin tertinggi, itu kan saya, oh ini nggak belajar nih, kurang nih. Dan sudah ngajar itu makanya hati-hati setiap kali menempatkan posisi dia ngajar, orang akan mengaudit kritis, bener nggak nih statementmu, sampai mengatakan Yesus punya 2 roh. Lah, ini Romo loh ngomong begini. Agak. Aduh, ya itu ya teman-teman, kita bukan lagi menjelekan, tapi dinamika di TikTok itu sudah separah itu. Tidak terbuka terhadap dialektika. Pengennya tuh memfinalkan argumen. Hak begini, aku yang benar, aku benar, datanya begini. Itu menurut saya itu lucu. Kurang mau membuka ruang dialektika. Kritis. Udah ada sentimen-sentimen. Entah kenapa dia benci sama saya. Saya mungkin ketahu terlalu apa sih? Saya ancaman gak sih buat dia? Kan enggak juga. Buat kiamat ini. Tuhan awalnya yang disuruh khotbah, kiamat pas masuk. Kesel makanya dia kali. Bukan, jadi gini Pak. Dia di bawah itu udah typing ketika kita lagi ngobrol, dia tuh cengar-cengir, itu memancing emosi orang. Lalu saya mute. Nah, akhirnya kan dia naik. Tapi ketika naik, pertama nih, Anda perhatikan nih teman-teman. Dia sudah tidak mau mengucapkan shalom. Karena menganggap kita nih heterodok bukan Kristen. Makanya dia cuma bilang selamat pagi misalnya, selamat siang. Ini kejelekannya orang-orang ini nih, fanatik sempit. Tapi Bikin Pak, malu. padahal yang saya tahu ya, kayak misalnya contohnya siapa Aderion tuh ya Salom ya Salom. Aderion itu masih manusia yang sudah di normal. Sekarang bukan kalau setanan. misalnya tidak mengucap Salom ya Romo Daniel juga ngucapin Salom itu. Loh, Romo Daniel malah nggak keberatan kita berdoa di depannya. Orang saya pernah ketemu dan saya jamu dia makan. Makanya saya sendiri juga agak heran nih, kemarin kan sempat aku sentil ya. Kenapa sih kok kita kalau ngucapin salam kok nggak pernah dijawab? Kan pernah tuh aku tanya seperti itu. Nah, Sama itu teman kita teman-teman. Itu aku baru tahu, oh ternyata. Iya, nah kemarin dia begitu ngucapin selamat pagi, dengan ngucapin salam, oh ini orang udah keracunan doktrin ini. Terus dia langsung ngomong, ini saya di mute sama makhluk halus katanya, roh halus. Nah itu. Jadi teknik dia dalam berdebat selalu memancing emosi orang dulu. Setelah itu playing victim. Tuh. Iya sih. Yang Jadi penting kita ngelihat kadrun versi Kristen gitu. Padahal gini ya, kalau Paham. dalam makna ini ya, dalam makna orang-orang Israel sendiri, ini saya kasih tahu. Ya salam. Ya, padahal kalau orang Israel sendiri, makna kata salam itu makna yang umum itu sama halnya dengan kita ini kalau halo gitu, hai itu salam gitu. Nah makanya Kak, kalau salam ini terlalu dikultuskan, ya apa bedanya kita dengan kadrun? Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam. Kenapa Kak Salom? Nah, Waalaikumsalam Shalom warahmatullahi alaihim wabarakatuh. sama assalamualaikum itu kan sebenarnya Sama aja. kata bahasa Iya. aja. Ya, sama aja. Ganti assalamualaikum kenapa nggak boleh? Ini sama aja. Turunkan aja orang inilah. Tapi kalau aku dari sisi penonton ya teman-teman, ya kita melihatnya seru gitu diskusi. Iya, jadi Pak hal-hal Justin- seperti itu saya Pak rasa Justin sih kenapa tiba-tiba nggak usah sepertinya di ini ya. bertendensi ke saya? Ya, Saya ini marah sama kamu itu karena saya ini sudah punya ikatan batin dengan kamu. Loh, Saya enggak, merindukan kamu. salah saya apa kok tiba-tiba marah lu? Aku nggak pernah join, tiba-tiba Loh join ya nggak peduli, nggak boleh nutup mata kelakuan bocil satu itu yang kamu. Nggak peduli Bentar. gimana?
Bukan, karena kelakuan Itu Bang Tejo udah lama nggak naik ya. Kata si hampir terjengkang. Hati-hati kamu terjengkang loh, kamu udah hampir terjengkang. ini, saya itu jarang punya Apa chemistry. racun apa ini racun? Sebentar, hampir terjengkang. Racun apa nih maksudnya nih? Coba jelaskan. Apa sih? Apa sih? Racun apa sih? Ayo, racun apa? Ayo. Biarin aja lah Aku yang di meracuni bawah. apa? Yang di bawah Aku pakai memang typing aja. iya. Dibalas pakai typing aja yang di bawah. Aku mau ngasih tahu sama Pak Hop ya, Pak Hop. Ya, aku nggak mau tuh kamu tuh kita kan pernah di satu room ya, bukan di satu room, di grup apa namanya, diskusi di roomnya ortodoks ya. Terus aku masuk di sana, terus kita debat kan ya masalah kemarin kalian menyerang masalah apa sih Calvin ya, masalah Kayaknya bukan kita deh, kamu sama temanku deh kayaknya. Kalau kamu kita juga. kan berarti Nah, aku terlibat. orang aku juga terakhir sama kamu kok nggak ngaku toh. Aku Lah, ada itu kan satu. sebenarnya menengahin kalian. Menengahi apa kamu belain teman kamu kok menengahi? Bukan, kalian kan terlalu apa ya? Yang Siapa yang satunya terlalu? merasa terhakimi, yang satunya merasa menghakimi kan gitu kan? Mana orang kamu juga ngitung-ngituin aku kok nggak ngaku. Nggak gini. Intinya aku clearkan sama kamu Pak Hop ya, sama Romo KG, apa yang dijelaskan Bro Justin itu. Aku bukan orang yang setuju aja sama statement orang. Semuanya ya aku pikirkan, aku gali, aku gunakan akalku juga. Jadi aku ngalamin apa yang disampaikan oleh Bro Justin, ya itu aku alamin gitu. Makanya aku bilang lah, kamu juga terpapar masalah itu ya, seolah-olah tuh semuanya hitam terhadap orang reform tuh, seolah hitam, terutama yang pagan takbir ya kan. Oke lah, aku setuju kalau kamu nggak suka dengan orang-orang yang kamu bilang pagan takbir itu gitu loh. Tapi serangan kalian itu nempak kemana-mana, sampai aku juga berasa gitu. Akhirnya terkesan ada fanatisme dari kalian. Itu yang terjadi. Itu hanya perasaan saja. Aku sama WK baik-baik aja. Tuh Oh dia ya, tuh Ya, kamu aku sadar ya. Inspirasi ini iya reform ya, inspirasi. Nah, orang nggak kamu yang ikut debat sama aku kok kamu nggak ngaku. Makanya kalau kita mau apa ya, mau berkoneksi, kita nggak usah adu doktrin. Makanya ngapain doktrin diadu, udah beda posisinya kok diadu. Makanya kita ngomong yang ekumenis saja gitu loh. Ya sekarang kamu bawa dokumen. Kalau kamu mau mengajukan sesuatu atau membahas sesuatu yang doktrinal, saya ya akan tetap tegas. Aku nggak akan menye-menye orangnya. Ya. Ngapain kita menye-menye masalah doktrin? Oke, deal. Aku sama WK baik-baik aja. Kemarin ada yang tanya tuh. Aku nggak ngomongin kamu sama WK loh. Bukan, WK itu kan sama Yang aku bahas tuh di room, di grup sama yang kemarin, Rifonnya juga. yang di sama grup kamu debat juga kemarin. juga. Di grup aku masuk di grup yang ortodoks Iya itu. tahu. Makanya aku Habis itu keluar. ngasih perbandingan kalau aku katanya terlalu ke hitam ya loh. Enggak juga. Kemarin tuh ada yang tanya ya kan, ke Pak Poki Head itu ya. Dia tanya tentang 1 Korintus 12 kan. Dimana apakah di TikTok ini juga bisa dikatakan pengajar ya. Karena itu komalnya WK ya. Aku mengatakan, bentar Pak Poki Head, itu nggak bisa kamu mengatakan di TikTok ini pengajar untuk ayat itu sebagai pendukung bahwa di TikTok ini banyak pengajar. Aku enggak, itu konteksnya gereja. Nah kalau kamu sebagai orang jemaat mana, ya kamu kembali ke gerejamu, ya disitulah tempat pengajar. Benar nggak WK? Aku bilang gitu. Aku nggak promosi gerejaku malahan. Dan WK pun setuju dengan itu. Nah itulah makanya kalau ngomongkan perspektif gerejaku, aku akan mengatakan ya ke gerejaku, pengajarnya di situ. Tapi karena kita tidak sedang mempertanyakan perspektif imanku, ya aku akan menjawab dengan perspektif yang punya koma lah. Perspektifnya umum lah, gitu lah. Nah makanya kalau ketemu sama saya, ya kamu jangan terlalu ngotot dengan
adu doktrin, ya kamu akan saya hantam juga karena saya juga punya presupposisi sendiri gitu loh. Gitu Kak Ros, oke? Nah, di Komolnya penginjil TikTok ini kan katanya dulu kan ekumenis. Loh, saya ya siap saja, makanya kalau diundang naik, saya nggak terlalu bawa doktrinnya gereja Sekarang ortodoks. pun juga masih ekumenis, bro. Loh Bukan lah katanya ya, dulu. maksudnya dulu dia pernah mengatakan Komal ini Komal ekumenis. Itu saya catat, saya ingat gitu loh. Maka daripada itu, kalau ada orang menanyakan sesuatu dan Pak Wawan memberi kesempatan saya sebagai narasumber, ya saya akan memberikan jawaban-jawaban yang bersifat umum. Ya hal yang terlalu berbeda, saya nggak akan mengeluarkan gitu loh. Tapi terkadang banyak orang yang akan mengatakan saya munafik. Lu ortodok kalau jelasin yang umum-umum, yang anu disembunyikan, ditutup-tutupi. Lu ada yang berkata begitu. Sekarang ketahuan kedoknya ternyata begini. Loh, di saat saya ekumenisme tidak mau menyakitimu dengan kejujuran kebenaran doktrin gereja saya, kamu katain saya munafik. Nah, jadi mau kalian sebenarnya apa gitu loh. Ya itu salib, bro. Bro ini, bro Nah, giliran kucing. gini kamu ngomong salib. Iya. Giliran kalian Soalnya kenapa kan gini kalian ya, nggak anggap aja- kenapa kalian nggak anggap aja mengatakan itu sebagai salib gini loh. kalian gitu loh di saat kalian Gini tersakiti oleh kami. Karena gini, anggap aja kan gini, apa seorang mantan narapidana itu pasti akan selalu dibayang-bayangi dengan masa lalu oleh orang lain gitu. Meskipun orang itu yang si narapidana mantan narapidananya itu sudah move on, tapi orang lain yang memandang itu selalu masih narapidana itu atau mantan narapidana itu Kalau itu masalah masih salib, dibayangi oleh masa lalu. Nah, Kalau- jadi orang-orang yang protes-protes itu tadi itu kemungkinan dari masa lalu Bro Kucing gitu. Makanya itu salibmu, Bro. kalau masalah salib itu saya bolak-balik kena salibnya kiamat, tainya kiamat itu saya yang makan. Loh, Saya sih Bang Kucing nih. terus Aku terang tanya aja nih. loh. Terus Bang terang Ucing. aja loh. Bang- Saya Bang- dimusuhin sama grup agen takdir kan gara-gara kiamat. Dulu mereka kan teman saya itu zamannya Pak Iktus dulu kan. Aku nanya nih sama Sekarang- Pak Hop ya. Sekarang mereka hantam saya semua. Termasuk Pak Justin ini mungkin akan hantam saya juga gara-gara kiamat. Oh enggak. Walaupun- Jadi saya minta waktu bicara. Jadi gini Kak Ros ya, teman-teman. Saya itu jarang punya chemistry dengan orang di TikTok, di medsos. Karena saya memang agak introvert, agak kaku. Ya. Dengan si kucing ini gitu ya. Ini kan lebih senior dari saya. Ini Enggak, salah. Saya akan menyangkal itu. Dulu saya belajar Tritunggal di TikTok itu ya, ingat nggak ada yang namanya Royes ya. Dulu yang namanya Royes itu wablek pokoknya. Dia itu kayak pasien penyakitan yang keluar masuk komalnya penginjil TikTok sama masuk komalnya PR Band. Nah, saya dulu masih penonton. Saya ini ngeliat Pak Justin, wah keren. Kalau ngomong bisa apa ya, sistematik gitu kan. Bisa manis gitu. Merangkai kata loh. Loh saya tuh sedikit banyak patron saya Pak Justin ini loh untuk kayak bermanis mulut kayak gini nih ya kan. minta nomor rekeningmu sini. Udahlah kalian sesama senior. Jadi gini, yang tadi pun menyeniorkan. pagi saya sebut nama kucing ini berapa kali saya sering sebut terbuka. Saya sebenarnya ini punya chemistry dengan beliau. Saya udah pernah DM dia. Saya ini saya orang GPDI ya, saya orang GPDI dan tidak mungkin saya seorang Wesleyan itu ke Calvinis. Tidak mungkin karena GPDI lebih ke timur. Makanya saya belajarnya ke teologi timur. Tetapi saya juga bukan anti Calvinis. Orang istri saya Calvinis. Mertua saya Calvinis. Kan seperti itu. Meskipun sekarang istri saya sudah di GPDI. Nah, saya juga belajar. Maksud saya begini loh teman-teman. Kita ini, saya ingat bener nih nasihat Romonya. Jadi saya ini punya utang budi besar nih ke Romo Daniel. Karena
yang menyadarkan saya pentingnya spiritualisme. Itu ya, bahkan mengajarkan sedikit tentang mistisisme. Bagaimana kita mempraktekkan itu dalam keseharian. Jadi bahkan nasihat yang pernah saya dengar, saya kan hobinya nanya nih saya. Saya nanya nih, WA lancang sekali. Saya WA bisa pagi siang sore. Makanya si Beni Irawan dulu waktu di Zoom itu debat, saya mau dengan si ini nih, sebut nama saya Justin. Padahal saya nyontek jawaban Romo Daniel. Nah, melawan Unitarian dulu. Nah, saya ditempelak nih dengan satu nasihat. Kamu belajar ayat-ayat Alkitab itu jangan untuk debat, tapi untuk mengubah hidupmu. Jebret, saat itu hidup saya berubah. Saya bisa memahami artinya keselamatan. Saya bisa memahami apa itu inti dari kasih Allah. Dan saya bisa mentransformasikan itu kepada keluarga saya. Nah, makanya saya sangat bersyukur luar biasa. Sampai saat ini pun saya masih berhubungan baik dengan sahabat saya, salah satu orang kepercayaan Romo. Itu yang mengenalkan saya ke Romo Daniel. Nah, terus gini, terkait dengan kekisruhan saya dengan Ki Ahmad. Sampai detik ini tuh saya bingung penyebab dia benci dengan saya itu apa. Itu saja. Jangan gara-gara saya ini mencoba, saya kan bilang, ya saya injili aja lah teologinya lah, supaya saya nggak difitnah-fitnah nih. Oh kamu GPDI rasa oneness, oh kamu nih gaduh-gaduh loh. Padahal saya belajar banyak hal orang. Saya juga pakai buku Louis Berkhof juga. Nah, jadi terkait dengan bentrok dengan kiamat lah, karakter saya begini, kau mencoba menghancurkan apa yang sudah kita bangun, ya kita lawan. Dia bisa mau secara frontal ngomongin reform itu setan, sesat, apa silakan. Tapi di sini jangan gitu dong. Kita kan semua tumbuh bersama di TikTok ini mengemban misi apologetika. Jangan gara-gara slide kristologi saya, nama Yesus itu untuk kodrat kemanusiaannya, dia tuduh saya Nestorian. Itu disimpan loh sama dia bertahun-tahun jadi ganjelan. Loh, padahal itu saya ambil dari penjelasan Romo Daniel, saya ramu sendiri. Nama Yesus itu bukan nama kealahan, tapi kemanusiaan. Dipikirnya saya ini mengadopsi Nestorian. Nah, terus ini berikutnya terakhir supaya nggak kepanjangan. Saya ini bentrok dengan Romo KG. Saya tuh kenal, sebelum dia jadi Romo tuh saya udah kenal dia. Kita suka berdebat. Saya tahu namanya juga. Nah, saya cuma berusaha untuk, loh kok begini statementnya. Saya juga belajar sedikit banyak teologi timur. Apa tuh sifat esensi, apa tuh sifat hipostatik, apa tuh energi. Lalu bagaimana Bapa itu sebagai monark, sebagai prinsip atau sumber untuk hipostasis anak Roh Kudus. Kita juga belajar. Tetapi ada beberapa statement yang menurut saya agak janggal, itu saja. Dan itu tidak dibuka ruang dialektika. Tetapi kesannya terserang, loh, ada ego. Nah, saya pun sedikit ngerem sebenarnya. Oh ya udahlah. Nah, tetapi saya di framing terus di belakang. Saya dituduh apolinaris gara-gara saya menyebut roh Bapa, roh Anak, dan Roh Kudus tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi gini ya. Lebih baik itu dialektika saja. Dia punya literasi seperti apa, ditunjukkan, dijelaskan. Saya juga punya literasi apa, ditunjukkan. Tanpa harus mengatakan kamu tuh heterodoks segala macam. Ini bocil yang baru kemarin sore belagunya minta ampun. Jadi gitu loh Pak Hop. Jadi ketika saya tadi menyebut nama kucing, si kucing, gara-gara si kucing, itu sebenarnya saya kangen sama dia nih. Supaya ya tadi jangan biarkan orang-orang bikin kotoran. Saya nggak pernah datengin room ortodok dan nyerang. Kenapa dia kesini si kiamat itu? Jangan itu. Ya silakan ditanggapi. Dibuka dialektika ternyata kalian pahamnya sama, cuman beda diksi aja. Jadi kan jadi sia-sia aja. Yelan ternyata ya satu aliran ternyata gitu.
Kalau aku sih gitu ya. Makanya ya kita itu perlu mengerti rasa gitu, ya. Orang Jawa bilang itu tepo sliro, mengerti rasa. Jadi diselami dulu lawan bicara itu. Ini lawan bicara ini kok dikata sesat tapi selama ini dia nggak sesat gitu kan misalnya gitu. Kira-kira apa gitu kan. Gitu loh, bukan. Monark itu kan dari kata prinsip sumber. Monarki satu-satunya Iya, arki itu kan prinsip. Iya, satu sumber. Lah, jadi dia sebenarnya belum sedetail itu, tapi sudah langsung mungkin seterbiasa di Superbody gimana dia pendekatannya destroy, hancurin. Loh, kalau sama saya nggak apa-apa, beberapa kali udah ribut, tapi kalau sama Pak Erben sampai begitu kan kebangetan. Di mana makanya hati nuraninya? makanya terkadang itu kita harus pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus itu loh, Filipi 2 ayat 5. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu merasa kita ini sudah yang ngerti gitu sehingga kita tidak mau mengerti gitu, mengerti orang lain maksudnya. Iya. Makanya yang kemarin tuh yang aku kapan ya naik misa kalian ya, tak rasa kalian nggak perlu bertengkar gitu loh. Jangan-jangan kalian sedang sepakat dengan suatu pemahaman tapi kalian hanya bertengkar hanya masalah pendefinisian atau penyebutan diksinya aja.